Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dimulainya pembelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan Allah lancarkan aktivitas kita pada hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Dalam pertemuan pertama kita di bab 4 ini, yaitu membahas kajian Quran surat Al-Baqarah ya surah kedua ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari materi ini? Yang pertama, tujuannya itu mendapatkan kebahagiaan. Ketika orang lain merasakan senang dengan kebaikanmu, maka kebahagiaan tersebut akan kembali kepadamu dengan kadar yang lebih banyak ya. Lalu selanjutnya, ketenangan dan kenyamanan dalam menjalani kehidupan. Semakin sering kamu berbuat baik, maka kebahagiaan dan ketenangan hidup akan senantiasa hadir dalam kehidupanmu. Selanjutnya, kamu bisa menginspirasi orang banyak untuk berbuat kebaikan, dan masih banyak lagi. Baik, slide selanjutnya yaitu kita akan membaca bersama-sama bacaan Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Oke, slide selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat dari Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi asbabun nuzulnya tidak ada sebab khusus dari ayat ini turun. Namun ada beberapa hal yang sangat ditekankan, yakni mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada kedua orang tua seperti bertutur kata yang sopan, berperilaku yang membuat mereka senang, mendoakan kebaikan bagi keduanya, dan menyambung tali silaturahmi di antara saudara atau sanak kerabat keduanya. Berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak yang wajib ditunaikan. Ihsan kepada keduanya bukan sekedar berbakti sebagai balas jasa saja, tetapi juga harus lebih daripada itu, ya. Karena ihsan itu bermakna bersikap atau berbuat melebihi kadar yang diterima. Meski dalam konteks berbakti kepada kedua orang tua, tidak ada satupun anak di dunia ini yang mampu membalas jasa kebaikan kedua orang tuanya. Baik, slide selanjutnya yaitu isi dan kandungan ayat. Yang pertama, perintah mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini tidak menyekutukannya ya. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang yang miskin. Ya. Selanjutnya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak. Sebab melalui perantara kedua orang tua itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan keberadaan diri kita sebagai manusia.
Selanjutnya, berbuat baik itu luas cakupannya. Bukan hanya terkait ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi melingkupi hubungan sosial bermasyarakat. Hal ini berarti menyebarkan kebaikan itu luas, seluas alam semesta ini. Meski harus disadari bahwa objek kebaikan itu berurutan ya, mulai dari diri sendiri, orang tua, kerabat terdekat, sampai masyarakat sekitar. Kemudian bergaul dengan sesama manusia harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia. Jadi tidak hanya kepada orang tua saja kita berakhlak mulia, tetapi juga kepada teman kita pun harus mengedepankan sopan santun dan akhlak yang mulia juga. Selanjutnya harus ada keterkaitan antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Artinya beragama itu harus dihayati dan diamalkan, sehingga semakin kuat iman seseorang harus semakin baik akhlak dan budi pekertinya. Selanjutnya, larangan mengikuti sikap umat terdahulu yang banyak melakukan pembangkangan, berpaling dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Tentu sikap seperti ini jangan sampai menimpa umat Islam. Oke, slide selanjutnya yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tua, terus menebarkan kebaikan, baik kepada karib, kerabat, maupun mereka yang membutuhkan uluran tangan, anak-anak yatim, dan fakir miskin. Lalu selanjutnya, saat menasihati, gunakanlah tutur kata yang sopan, santun, dan berakhlak mulia. Hindarilah nasihat yang tidak sopan dan tidak pantas untuk dilakukan. Lalu selanjutnya, membalas kebaikan melebihi kadar yang diterima. Itulah apa yang dimaksud dengan ihsan ya. Berbuat baik bukan ingin dipuji atau ria dan bukan pula untuk mengharapkan pamrih. Jadi kita sepatutnya berbuat baik itu hanya niatnya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala ya, bukan untuk ingin dipuji atau mengharapkan pamrih dari orang lain. Lalu selanjutnya, mau berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap penderitaan sesama, kaum duafa, dan siapapun yang membutuhkan. Selanjutnya, menghindari sikap yang mementingkan diri sendiri, sementara melupakan kondisi sosial di sekitarnya. Lalu yang terakhir, berusaha tetap menyebarkan kebaikan untuk semua, tanpa melihat adanya perbedaan latar belakang dan status sosial seseorang. Lalu pada slide selanjutnya yaitu kajian hadis tentang perilaku ihsan ya. Jadi di sini ada terjemahan hadis yang berbunyi, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi Muhammad SAW pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihissalam yang kemudian bertanya, apakah ihsan itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Oke, slide selanjutnya yaitu kandungan dan makna hadis. Apa sih makna yang terkandung dalam hadis yang sudah kita baca bersama-sama tadi? Yang pertama yaitu Rasulullah SAW mendapat pelajaran langsung dari malaikat Jibril bahwa dalam memberikan nasihat itu perlulah variasi, perlulah metode atau cara, seperti menggunakan metode dialogis interaktif supaya lebih mudah dipahami dan tidak bosan atau tidak monoton gitu ya pembelajarannya. Lalu selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa hakikat ihsan adalah beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik yang dilakukan manusia. Lalu selanjutnya, selalu menyebarkan kebaikan dengan ikhlas ya, tanpa pamrih ya, tanpa adanya niat atau pamer dan riya. Tidak mengharapkan balasan dari orang yang dibantu atau ditolong dan bersemangat dalam melakukan semua kebaikan. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala saja yang membalasnya. Karena sekecil apapun kebaikan itu akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari Bapak ya. Jika ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya, ataupun di grup WA ya. Lanjutan dari bab ini
insya Allah akan kita bahas di pertemuan kedua di minggu depan ya, insya Allah. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi diri kalian maupun untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.